Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Salam genre. Yang terhormat Bapak Iketut Sintana Eskom selaku dosen pembimbing mata kuliah aplikasi komputer serta seluruh teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikoma Ayu Risna Septiawati dengan NIM 20156130114. Saya adalah salah satu mahasiswi di Politeknik Negeri Bali. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai program genre atau generasi berencana. Mendengar kata generasi pasti erat kaitannya dengan para remaja. Sebelumnya, kita harus mengetahui siapa sih yang disebut remaja itu. Remaja adalah orang yang memiliki usia kisaran 10 sampai dengan 24 tahun. Pada masa remaja, mereka mengalami transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa ini, mereka mengalami perubahan baik secara fisik maupun psikisnya. Perkembangan fisik pada remaja laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Pada remaja laki-laki, mereka akan mulai mengalami mimpi basah, tumbuh jakun dan suara membesar. Sedangkan pada remaja perempuan, mereka akan mulai menstruasi, payudara membesar dan pinggul melebar. Berikut adalah beberapa karakteristik remaja atau mahasiswa. Karakteristik yang pertama yaitu mereka akan mulai jatuh cinta karena adanya ketertarikan antara lawan jenisnya. Yang kedua, mereka memiliki semangat yang tinggi. Yang ketiga, mereka memiliki ego yang tinggi. Dan yang keempat, mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dan yang terakhir, mereka mudah galau karena mereka belum bisa mengontrol emosi secara baik. Pada masa remaja, mereka akan dihadapi oleh banyak tantangan, sehingga para remaja dituntut untuk dapat mengontrol dirinya agar tidak mudah terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, seperti nafsa, merokok, pernikahan dini, bolos, seks bebas, maupun seks pranikah. Berikut merupakan data presentasi perempuan usia 10-50 tahun menurut umur perkawinan pertama. Dilihat dari data berikut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan kesehatan perempuan diawali karena masih tingginya usia perkawinan pertama di bawah umur 20 tahun, yaitu kisaran 15-19 tahun. Menyikapi hal tersebut, BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengembangkan program genre untuk remaja. Apa sih yang dimaksud dengan program genre itu sendiri? Program genre adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja atau mahasiswa, sehingga semua dapat terencana dengan baik. Perencanaan tersebut meliputi yang pertama yaitu pendidikan, yang kedua karir dalam pekerjaan, yang ketiga dalam pernikahan. Sasaran dari program genre itu sendiri, yang pertama yaitu remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah, yang kedua mahasiswa atau mahasiswi yang belum menikah, yang keempat keluarga dan masyarakat peduli remaja. Fokus dari program genre itu sendiri, yang pertama yaitu penundaan usia nikah dini di kalangan remaja. Yang kedua, penyediaan informasi kesehatan reproduksi sehingga remaja tidak mudah terjebak ke nafsa, HIV/AIDS, dan KTD atau kehamilan yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, perencanaan kehidupan pendidikan, karir, dan menikah sebaik-baiknya bagi para remaja. PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja adalah suatu wadah yang dikembangkan untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi bagi remaja. PIKR remaja ini sudah banyak berkembang di Indonesia. Salah satu PIKR yang saya ikuti pada waktu SMA yaitu PIKR Widya Pratama yang ada di SMA Negeri 1 Mendoyo. PIKR ini
memberikan konseling kepada teman sebayanya mengenai tentang kesehatan reproduksi dan bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi para remaja. 8 substansi di dalam program genre, di antaranya yang pertama yaitu narkoba atau nafsa, yang memberikan edukasi tentang bahayanya jika seorang remaja menggunakan narkoba atau nafsa. Yang kedua, tentang seks bebas atau free sex adalah memberikan edukasi kepada remaja agar menjauhi seks bebas atau free sex. Yang ketiga, HIV atau AIDS adalah memberikan edukasi kepada remaja agar mengetahui akan bahayanya penyakit HIV atau AIDS. Yang keempat, yaitu pendewasaan usia perkawinan atau PUP, memberikan edukasi kepada remaja untuk usia ideal seorang remaja itu untuk menikah, yaitu untuk wanita 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Yang kelima itu life skill atau kecakapan hidup. Yang keenam yaitu 8 fungsi keluarga, diantaranya cinta kasih, fungsi agama, fungsi sosial, budaya, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu gender, bagaimana penyetaraan gender antara remaja, perempuan, dan laki-laki. Dan yang ke-8 yaitu QE atau konseling, informasi dan edukasi, dan advokasi. Berikut adalah video penjelasan mengenai tentang genre secara umum. Hai sobatku, kamu pasti sudah tahu masa depan Indonesia ada di pundak para remaja. Secara konteks makro, remaja akan berkeluarga dan harus memiliki perencanaan agar mampu membangun serta melahirkan keluarga yang berkualitas. Nah, kalau konteks mikronya, remaja itu jadi aset bangsa. Tepatnya ketika Indonesia mencapai bonus demografi yaitu sekitar 2030 sampai 2035. Kebayang dong betapa pentingnya kamu para remaja yang ada di sini dan di luar sana. Apabila gagal dalam membina remaja, bukan cuma pembangunan aja yang terancam, kualitas generasi berikutnya pasti juga terancam. Kenapa remaja sangat berpengaruh? Karena mereka akan melalui transisi ini, yaitu melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, memulai kehidupan berkeluarga, menjadi anggota masyarakat, mempraktikkan hidup sehat. Nah, ketika remaja memulai kehidupan berkeluarga, mereka juga akan melalui tahapan ini. Remaja, siap berkeluarga, pernikahan, keluarga baru menikah, keluarga dengan anak pertama, keluarga dengan anak prasekolah, keluarga dengan anak usia sekolah, keluarga dengan anak remaja, keluarga dengan anak dewasa, keluarga usia pertengahan, keluarga lansia. Lalu, seperti apa sih remaja yang dikatakan siap untuk berkeluarga? 10 kesiapan ini adalah parameternya. Kesiapan usia, kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan finansial, kesiapan moral, kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan interpersonal, keterampilan hidup, kesiapan intelektual. Nah, kalau sudah siap semua, tandanya kamu siap berkeluarga. Tapi faktanya, berdasarkan data dari SDKI tahun 2017, ada 2,66% kepala keluarga di bawah umur dari total 62.558.408 keluarga di Indonesia. Waduh, banyak juga ya. Fenomena pernikahan dini ini tentu saja disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari perjodohan, pergaulan, tidak ada sarana pendidikan, dan lain-lainnya. Tantangan utama dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja adalah perilaku seksual sebelum menikah atau seks pranikah. Perilaku ini mendongkrak kejadian pengguguran kandungan, kehamilan dan kelahiran usia remaja, pernikahan dini, perceraian, bahkan angka kematian ibu dan bayi. Pastinya, upaya promotif preventif dilakukan melalui program generasi berencana atau genre. Nah, genre atau generasi berencana telah kita sosialisasikan dengan memberdayakan remaja sebagai pendidik sebaya dan konselor sebaya, serta perlibatan orang tua di keluarga. Genre mempunyai ikon salam yang menarik, namanya Salam Genre. Ada 3 pesan yang disosialisasikan, yaitu katakan tidak pada nikah dini, seks bebas, dan nafsa.
Agar pesan-pesan dalam Salam Genre makin tersebar luas, ayo sebarkan informasi ini melalui karya di era digital. Semangat terus ya, karena yang muda yang berencana. Karena kalau terencana, semua lebih mudah. Baik, dari penjelasan dan cuplikan video tadi dapat ditarik kesimpulan yaitu kita sebagai generasi muda yang cerdas harus merencanakan sebaik-baiknya masa depan, mulai dari pendidikan, karir hingga ke pernikahan. Karena semua hal yang direncanakan akan berjalan dengan baik dan lancar. Ingat, remaja Indonesia, jadilah generasi yang berencana. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Apabila ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam Genre. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Berikut adalah tutorial pada saat pembuatan PowerPoint tersebut. Let's start it. Langkah pertama yaitu kita buka aplikasi PowerPoint, kemudian kita hapus pada bagian text box. Setelah tampilannya seperti ini, kita atur backgroundnya di desain. Di sini terdapat beberapa pilihan background yang dapat teman-teman gunakan ya, sesuai dengan kreasi kalian. Di sini saya menggunakan background yang berwarna coklat ini. Kemudian apply to all, artinya semua slide akan menggunakan background yang sama seperti ini. Selanjutnya saya akan menambahkan slide sebagai tempat dari judul presentasi saya pada kali ini. Kita atur ukurannya dan juga warnanya. Ketikkan judulnya, yaitu tentang program genre. Kemudian kita upload dan atur bentuk dan juga ukuran fontnya. Di sini saya menggunakan Adobe Caslab Pro dengan ukuran 44. Di sini kalian dapat menggunakan bentuk dan ukuran font sesuai dengan kreasi kalian, tapi saran saya gunakan ukuran dan bentuk font agar orang lain itu mudah untuk membaca presentasi kita nanti. Setelah judul selesai, saya akan menambahkan template sebagai tempat untuk mengisi identitas saya nantinya. Teman-teman dapat mendownload template-template ini di Google maupun Pinterest. Kita remove background untuk menghilangkan yang putih di belakangnya, dan kita atur ukuran dan template yang akan teman-teman gunakan. Jika sudah, saya perbesar dan sesuaikan ukurannya agar terlihat rapi dan estetis. Jika sudah, saya akan mengisi identitas saya yang menggunakan text box di bagian template ini. Kemudian kita upload dan sesuaikan lagi bentuk dan juga ukuran font. Sesuaikan dengan template. Agar terlihat rapi. Jika sudah, kita dapat menambahkan simbol maupun logo-logo yang kita perlukan di bagian judul ini. Baik,
Jika slide pertama sudah selesai, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita hapuskan text box yang satunya. Kemudian kita mulai mengetikkan materi tentang berita tersebut. Saya menambahkan brush stroke agar terlihat lebih estetik. Dan kita sesuaikan. Dan agar brushnya berada di belakang dari tulisan tersebut, kita gunakan format send backward dan send. Jadinya seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan gambar. Lalu saya menambahkan strips. Kita ganti warnanya. Dan kita teguran fontnya. Kemudian saya menambahkan smart font. Dan saya edit ukuran dan bentuk fontnya.
slide selanjutnya saya ingin menambahkan video di sela-sela presentasi saya nanti. Caranya itu challenge insert, kemudian tambahkan video PowerPoint. Ini adalah video yang sudah saya buat sebelumnya, kemudian insert. Akan tampil seperti ini, kemudian kita sesuaikan ukuran video dengan background kita. Kemudian saya akan menambahkan judul di atas background tersebut.
siapa saja, sesuai dengan kreasi kalian ya teman-teman. Di slide kedua juga sama, dan begitu pun dengan slide terakhir. Kemudian selain itu saya ingin setelah semua animasi ditambahkan, saya juga ingin menambahkan suara pada saat saya presentasi, suara background berupa musik. Berikut adalah background musik yang sudah saya download, kemudian saya akan memasukkannya ke dalam presentasi saya. Akan muncul seperti ini. Saya letakkan di luar slide saya, kemudian saya edit di playback dan play across slide. Akhirnya musik ini akan tetap berjalan hingga slide berikutnya. Kemudian saya akan centang loop until stop. Jika musik ini berhenti dan slide-nya masih ada, otomatis musik ini akan kembali diputar lagi. Centang pada loop until stop dan remove after frame. Jika sudah, PowerPoint yang kita buat sudah selesai dan kita bisa simpan PowerPoint